Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya hadirun, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah dengan salat maghrib kita berjamaah. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita, baik yang wajib maupun yang sunnah kita lakukan, senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah usai salat maghrib hujan turun. Mudah-mudahan hujan ini membawa keberkahan buat kita semua insyaallah. Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, berikanlah keberkahan atau manfaat dari hujan yang Engkau turunkan. Jemaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan kajian hadis kita, hadis tematik kita pada pekan yang lalu, masih tentang at-ta'am wal ibadah, tentang makanan dan ibadah. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW menjelaskan begitu lugas dan jelas bahwa begitu besarnya dampaknya makanan yang kita konsumsi terhadap ibadah dan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang disampaikan pada pekan yang lalu ketika Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ud'u Allah an yaj'alani mustajab ad-da'wah." Ya Rasulullah, kata Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, tolong doakan aku kepada Allah agar doaku diijabah oleh Allah." Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas minta kepada Nabi agar Rasulullah SAW mendoakan kepada Allah supaya doanya Sa'ad diijabah oleh Allah. Tapi ketika itu Rasulullah SAW tidak langsung mendoakan Sa'ad kepada Allah, tetapi justru ketika itu Rasulullah mengatakan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, "Ya Sa'ad, atib mat'amaka takun mustajab ad-da'wah." Kata Nabi SAW kepada Sa'ad, "Wahai Sa'ad, perbaikilah makananmu, maka doamu akan diijabah oleh Allah." Dan hadis ini senada ketika Nabi SAW menyampaikan dalam hadis yang ke-10 dalam hadis Arba'in, ketika Rasulullah mengatakan, "Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban." Sesungguhnya Allah hanya maha baik dan hanya menerima yang baik, tidak akan menerima kecuali yang baik. Dan di akhir hadis itu Nabi SAW menceritakan zakarar rajul. Nabi menceritakan seseorang yang yutilul safar,
orang yang dalam perjalanan, seorang musafir yang rambutnya acak-acakan, pakaiannya lusuh, lalu dia berdoa kepada Allah, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Dia berdoa kepada Allah. Tetapi kata Nabi SAW, pakaian yang ia pakai adalah pakaian haram, makanan yang ia makan adalah makanan yang haram, minum yang ia minum adalah minuman yang haram, wa ghuziya bil haram, dan semuanya serba haram, kata Nabi SAW. Maka Nabi mengatakan, fa anna yustajabu lahu, maka mana mungkin doanya diijabah oleh Allah. Oleh karena itu dalam hadis yang di awal tadi, bahwasanya Rasulullah mengatakan bahwa bersumpah Nabi, walladzi nafsu Muhammad biyadih, demi jiwa Muhammad yang ada di tangannya, kata Nabi SAW, artinya demi Allah, innal abda, sesungguhnya seorang hamba ketika ia masukkan satu butir kurma ke dalam perutnya yang haram, lam yuqbal minhu amal arba'ina yauman. Nabi mengatakan, maka selama 40 hari amalnya tidak diterima oleh Allah. Dan ketika tumbuh daging dalam dirinya itu dari yang haram, maka apa kata Nabi? Faula bihi an-nar, maka tempatnya yang paling pantas kelak di akhirat adalah neraka. Jadi ini luar biasa ternyata dampak makanan kita dan minuman kita, bahkan pakaian kita itu terhadap amal ibadah kita dan doa kita kepada Allah sangat luar biasa. Itulah sebabnya Islam ini sangat mengajarkan kepada kita hati-hati ketika kita memakan makanan dan minuman. Ya, maka perintah Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita bahwasanya, kata Allah, wahai manusia, makanlah olehmu makanan yang ada di bumi itu, tapi syaratnya ada dua, halal dan baik. Jangan kalian ikuti langkah-langkah syaitan, kata Allah, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Jadi Islam ini mengajarkan kepada kita syarat makanan itu ada dua. Yang pertama adalah halal, dan kedua adalah thayyib, baik, halal dan baik. Maka pekan yang lalu sudah dijelaskan. Yang pertama adalah halal. Halal itu ada dua. Yang pertama adalah zatnya, bahan makanannya. Zat makanan itu apakah ada terkandung di situ sesuatu yang haram atau tidak? Maka hari ini itulah fungsinya, salah satu fungsi dari majelis ulama kita, untuk memberikan sertifikat halal kepada produk-produk yang dibuat oleh sebuah perusahaan. Maka harus disertifikasi oleh MUI, ini ada enggak yang haram dalam zat makanan ini. Maka kalau MUI itu dibubarkan, maka akan bebaslah makanan itu, haram dan halalnya sudah tidak akan jelas. Mudah-mudahan MUI tidak dibubarkan. Amin. Walaupun mungkin itu hanya wacana saja barangkali, ya. Jadi kalau dibubarin repot juga. Makanya salah satu pedoman kita kan untuk beli makanan, kalau di mall-mall, di supermarket itu kan salah satunya kalau ada label halalnya dari MUI, ya, itu sudah menguatkan kita bahwa ini halal begitu, ya. Jadi barang itu, makanan itu harus jelas zatnya halal atau tidak yang terkandung dalam makanan itu. Yang kedua, halal itu apanya? Statusnya harus halal. Apa yang dimaksud dengan statusnya? Mendapatkan barang itu, makanan itu dengan cara yang halal. Uangnya uang yang halal. Nah, kalau ada pun label halal di makanan itu, tapi kalau cara mendapatkannya bukan dengan cara yang halal, yang haram, tetap saja
maka makanan itu statusnya haram. Ya. Zatnya makanan itu halal, ya kan? Tetapi ternyata cara mendapatkannya dengan cara yang haram, maka status barang itu menjadi haram dan itu tidak boleh. Ya. Baik. Itu tentang yang halal. Yang kedua adalah thayyib, baik. Apa yang dimaksud dengan baik? Pertama adalah makanan itu baik atau untuk kita konsumsi, membuat membawa kesehatan buat kita, tidak membuat sakit. Ya. Karena ada juga yang halal tapi belum tentu cocok buat semua. Ya, halal sih statusnya, terus barangnya juga halal, zatnya juga halal, tapi kan belum tentu baik buat semua orang, kan begitu. Daging kambing lah begitu ya. Daging kambing itu kan kalau disembelihnya dengan cara yang halal, dagingnya juga haram, mendapatkan yang halal juga, dagingnya juga halal, maka tidak semua orang baik baginya daging kambing. Ya, kalau saya sih masih baik, insyaallah. Ajak aja kalau nggak percaya makan sate saya, siap saya mah. Betul tidak Pak? Tapi kan tidak semua orang bisa seperti itu. Baik. Jadi baik itu membawa kebaikan buat dia makanan itu. Nah yang kedua dari thayyib itu, inilah yang masuk kita malam hari ini. Yang kedua dari thayyib itu apa? Adabnya. Makanannya halal, statusnya juga halal, dan makanan itu juga membawa kebaikan buat kita untuk ketika kita makan dia. Secara kesehatan kita jadi sehat, enak makanannya, membawa kesehatan. Maka yang selanjutnya thayyib itu apa? Adabnya, cara makannya. Jangan sampai makanan yang halal, status yang halal, lalu kita rusak dengan cara memakannya dengan cara yang tidak benar atau yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Biar sempurna gitu maksudnya. Makanan yang kita makan itu biar sempurna, halal, statusnya halal, barangnya halal, membawa kesehatan, dan cara makannya juga cara yang baik. Itu bagian dari adab. Adabul akal wal syarab. Adab makan dan minum. Kenapa perlu adab itu? Karena Islam ini adalah agama yang beradab. Islamnya adalah agama yang mengajarkan tentang adab atau akhlak. Kalau Islam ini bukanlah agama yang beradab atau berakhlak, maka saya yakin bahwa akan hancur Islam ini kalau kita lakukan tanpa adab dan akhlak. Sebagai contoh saja dalam ibadah kita kepada Allah, kalau umpamanya tidak dituntut akhlak dan adab dalam beribadah kepada Allah, sebagai contoh, salat itu adalah wajib hukumnya, fardu ain. Salat fardu berjamaah ke masjid wajib hukumnya, dan kita harus taat karena ini perintah Allah. Tapi tidak hanya cukup dengan taat, tapi juga harus beradab dan berakhlak. Kalau orang cuma taat doang, dia sholat, ketika sholat berjamaah ke masjid, sholat fardu, yang dipakai cuma taat doang. Contohnya, sholat itu kan salah satu syarat sah sholat itu kan menutup aurat, atau syarat wajib sholat itu menutup aurat, salah satunya. Betul tidak Pak? Ya kan, menutup aurat. Saya tanya Bapak, aurat laki-laki itu dari mana ke mana batasnya? Dari pusar sampai lutut. Walaupun ini ikhtilaf para ulama. Kalau Imam Syafi'i rahimahullah memang mengatakan sampai lutut sampai dari pusar sampai lutut. Kalau Imam Hanafi enggak sampai pusar sampai lutut. Imam Hanafi itu mengatakan aurat laki-laki itu ya tengah aja. Kalau sudah ditutup, tertutup auratnya.
Tidak sampai pusar sampai lutut, tengah aja. Itu aurat laki-laki menurut Imam Hanafi. Coba kalau seandainya agama ini hanya menuntut ketaatan, tuh orang taat beribadah kepada Allah karena salat itu adalah perintah wajib dari Allah. Dia salat ke masjid, dia tutup auratnya. Tapi yang dia tutup cuma auratnya doang. Salat ke masjid, nggak pakai baju, pakai celana pendek segini doang, salat di masjid, jadi imam. Kira-kira gimana, Pak? Tapi saya tanya dulu sama kita, kira-kira salatnya sah atau tidak? Hah? Sah. Kenapa sah? Karena sudah menutup aurat. Apa yang kurangnya? Kurang ajar. Tidak beradab kepada Allah. Iya kan? Nggak beradab kepada Allah. Yang ditutup cuma ini doang, nggak beradab dia kepada Allah. Padahal dia sudah tahu. Itulah sebabnya Islam ini bukan hanya menuntut ketaatan, tapi juga harus dengan adab dan akhlak. Itulah Islam. Maka segala sesuatu yang kita lakukan dalam Islam ini ada adabnya. Dan Nabi mencontohkan itu, mengajarkan itu kepada kita. Termasuk saat kita makan dan minum. Makan dan minum itu ada adabnya. Maka Islam mengajarkan kepada kita melalui Rasulullah SAW, contohkan kepada kita apa saja dari adab dan makan itu, agar makanan kita halal, statusnya halal, zatnya halal. Maka yang tidak kalah pentingnya adalah adab cara dia makan. Pertama, ulama mengatakan yang pertama, awalan adabu ma qabla al-akal. Pertama, adab sebelum makan. Kalau makan sebelum makan ada adabnya. Pertama, apa itu? Ghuslul yadain qabla ta'am. Pertama, cuci tangan dulu sebelum makan. Jadi Bapak Ibu, Bapak, sebelum adanya hari cuci tangan sedunia itu Islam sudah mengajarkan terlebih dahulu kepada kita untuk cuci tangan. Karena ada hari cuci tangan sedunia. Cuma saya nggak tahu, lupa saya tanggalnya, tanggal apa gitu. Hari cuci tangan sedunia. Sebelum itu diajarkan, Islam sudah mengajarkan terlebih dahulu. Karena kebersihan itu bagi Islam at-tahuru syatrul iman. Bersih itu separuh dari iman, sebagian dari iman. Makanya sesungguhnya nih, kalau kita mau jujur nih, sebenarnya orang yang paling bersih itu cuma kaum muslimin aja. Paling tidak sehari semalam kita mencuci tangan itu berapa kali? Taruhlah cuma wudhu doang 5 kali. Kita cuci. Gimana nggak bersih? Itulah sebabnya kemarin itu banyak ada ikhtilaf, orang-orang bertentangan. Orang ke masjid tuh nggak bakal kena COVID, gitu katanya. Kenapa? Karena bersih. Sebelum berangkat ke masjid dia sudah cuci tangan, sudah bersih, berwudhu. Betul tidak, Pak? Ya kan? Udah bersih. Jadi nggak mungkin begitu katanya. Cuman ya karena ada aturan, ya kita harus juga mengikuti aturan itu. Jadi adab yang pertama sebelum makan itu cucilah tangan. Kenapa harus dicuci tangan itu? Liyakula biha wa huma nazifatani lialla yadribu nafsahu bima qad yakunu alaihi mamil wasah. Untuk apa dicuci tangan itu? Karena supaya bersih, supaya terjaga dirinya dari mudarat dan penyakit yang ada di tangannya, maka dicuci dulu. Itu Islam mengajarkan kepada kita. Adab sebelum makan. Yang kedua, adab sebelum makan itu min adabil akal as-su'alu 'ani ta'am idza kana dhaifan 'ala ahadin wa la ya'rifu. Yang kedua nih, Pak. Dan ini contohkan Rasulullah SAW. Kalau ada tamu ke rumah kita atau kita yang bertamu ke rumah dia, sebelum makan tuh ada adabnya. Apa itu? Tamu boleh nanya. Ketika kita hidangkan makanan, dia boleh nanya, ini makanan apa? Jadi kalau ada tamu ke rumah kita hidangkan, nih Pak, apa nih makanan apa? Jangan bilang tamunya ngeyel. Itu haknya dia. Dan Nabi mengajarkan itu. Sebelum makan tanya, tuh makan ini makanan apa? Barangkali makan, bukan masalah hanya halal dan haramnya saja. Kalau halal haramnya nggak boleh ditanya, Pak ini makanan haram nggak, halal nggak boleh. Itu nyakitin orang kalau begitu. Tapi tanya ini makanan apa, dari apa nih bahannya nih? Atau kalau daging ini daging apa, Pak?
Siapa yang mencontohkan? Nabi yang mencontohkan. Rasulullah SAW itu ketika diundang ke satu rumah sahabat ketika bersama Khalid bin Walid, dalam hadis yang saya diceritakan oleh Rasulullah SAW, diundang Nabi ke rumahnya Maimunah. Lalu ketika itu hidangkan oleh Rasulullah SAW, diundangkan oleh mereka daging di situ. Dan ketika itu sebelum Nabi makan, Nabi tanya, ini daging apa? Padahal ketika itu Nabi sudah mau ngambil. Ini daging apa? Kata Nabi SAW. Apa jawaban dari mereka? Itu daging dob. Dob itu, kalau saya sih nggak tahu artinya dob, tapi hampir sama dengan biawak. Tapi tinggalnya di padang pasir gitu ya. Bentuknya hampir sama dengan biawak, tapi para ulama tidak menyamakan dengan biawak. Ya, hanya bentuknya seperti biawak begitu. Ketika disebutkan itu alat dob, apa? Nabi diangkat tangan Nabi SAW dan akhirnya Nabi tidak jadi makan. Maka bertanyalah ketika itu Khalid kepada Rasulullah SAW. Apa kata Khalid? Ya Rasulullah, apakah ini haram? Kata Nabi, tidak. Enggak, kata Nabi. Akan tetapi ini binatang yang kayak begini, kata Nabi, di tanah kelahiranku nggak ada, di kaumku nggak ada yang kayak begini. Makanya aku nggak suka, kata Nabi. Makanya Nabi nggak makan. Maka dimakan oleh Khalid. Apakah Nabi melarang? Nabi nggak larang. Berarti itu halal. Walaupun Nabi nggak suka. Contohnya apa di sini? Boleh nanya. Nah disuguhin nih. Kita nggak boleh makan kambing, disuguhin daging. Boleh nggak nanya, ini daging apa nih Pak? Boleh atau tidak Pak? Jangan langsung makan, ternyata daging kambing, kita nggak boleh makan. Habis itu stroke kita. Betul tidak Pak? Iya. Boleh Kak, boleh. Adabnya boleh. Kita juga datang ke rumah orang, bertamu kita, disuguhkan makanan, boleh. Ini apa nih? Kita nggak tahu nih makanan apa, kita nggak kenal. Makanan apa? Tanya. Ini makanan apa nih Pak namanya? Kayaknya saya belum pernah lihat nih. Nggak ada salahnya. Itu bagi dari adab. Jangan sampai bodo amat mau makan apa kek, hajar men. Jangan. Yang kena siapa? Kita yang sakit. Itulah Islam. Bagi dari adab. Kemudian yang ketiga adalah adab sebelum makan itu al-mubadaratu ilal akal. Idza quddima ilaihi ta'am. Menyegerakan makan kalau sudah dihidangkan. Apalagi kalau ada tamu. Kalau ada tamu ke rumah kita, ketika dihidangkan maka segerakan makan, karena ada tamunya. Jangan sampai ada tamu makanan udah dihidangkan, kagak dimakan-makan. Mana tamunya udah mau makan lagi, kita nggak makan-makan, nggak enak juga, mau mulai nggak enak juga, betul tidak Pak? Segera kata Nabi. Bahkan dalam hadis Nabi SAW mengatakan, ketika saat sudah terhidang, waktu sholat masuk, mana yang kita lebih dulukan, makan atau sholat? Ketahuan emang. Kenapa Nabi menyuruh kita makan dulu? Supaya waktu sholat enggak ingat makan. Itu dalam rangka menjaga kekhusyuan dalam sholat. Supaya lagi sholat tuh enggak ingat makan. Mendingan makan ingat sholat daripada sholat ingat. Begitu. Paham nggak Pak? Kalau lagi makan ingat sholat masih mending. Betul tidak? Tapi kalau lagi sholat ingat makan, enggak khusyuk berarti. Gitu maksudnya. Makanya kalau sudah terhidang, waktu sholat masuk, sudah terhidang, ada di hadapan kita, makannya dulu. Untuk apa? Menjaga kekhusyuan salatnya. Allahumma sholli. Yang keempat, sebelum makan itu Nabi SAW mengajarkan at-tasmiyatu qabla al-akal. Bacalah bismillah sebelum makan. Emang dalam hadisnya Nabi mengatakan at-tasmiyah. Para ulama mengatakan tasmiyah, wa dzikrismallah itu artinya tasmiyah. Ada perbedaan, para ulama mengatakan ada beda tasmiyah dengan basmalah. Apa bedanya tasmiyah dengan basmalah? Kalau tasmiyah itu para ulama mengatakan bismillah. Kalau basmalah bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada bedanya antara tasmiyah dengan basmalah. Nah, dalam makan para ulama mengatakan at-tasmiyatu qabla al-akal. Baca bismillah sebelum makan. Berarti kalau makan itu anjuran ulama, kalau makan itu kita cukup baca bismillah. Tapi boleh enggak dengan bismillahirrahmanirrahim? Boleh. Menurut Imam An-Nawawi mengatakan lebih lengkap, lebih bagus. Maka Imam Nawawi mengatakan bismillahirrahmanirrahim itu lebih dianjurkan. Tapi Ibnu Hajar mengatakan, Al-Fathul Bari mengatakan cukup dengan
bismillah. Silakan. Yang penting sebut nama Allah. Karena Nabi SAW mengatakan idza akala ahadukum fadhkur ismallah. Apabila salah seorang di antara kalian makan, maka sebutlah nama Allah. Bapak Ibu, saya ingin sampaikan kepada kita. Kalau saya tanya kepada kita, hukum baca bismillah ketika mau makan atau minum, hukumnya apa? Selama ini yang kita pahami hukumnya apa? Nggak ada yang jawab. Nggak apa-apa, saya tanya lagi. Apa kira-kira hukumnya baca bismillah ketika mau makan? Selama ini yang kita pahami, sunnah atau wajib? Sunnah atau wajib? Ada yang sunnah, ada yang wajib. Di sini aja ulamanya udah berbeda pendapat ulama di sini. Memang ada dua pendapat. Pertama mengatakan baca bismillah sebelum makan itu hukumnya wajib. Kenapa? Karena begitu luar biasa hadis Nabi menyampaikan tentang itu. Apa kata Nabi SAW? Apabila salah seorang di antara kalian mau makan, maka bacalah nama Allah dengan menyebut nama Allah. Karena kalau kamu tidak menyebut nama Allah, maka sungguh syaitan juga makan bersamamu. Jadi makanya Allah SWT, Rasul mengatakan baca bismillah. Orang yang makan tanpa bismillah, kalau wajib berarti dosa. Maka hati-hati, mau minum baca bismillah. Sebelum minum baca bismillah. Mau makan baca bismillah. Sebut nama Allah. Bahkan Nabi mengatakan kalau kamu lupa ketika awal makan, kamu lupa baca bismillah, maka di saat tengah-tengah makan itu baca apa? Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Begitu pentingnya Nabi mengatakan, kalau kamu lupa di awal, maka di saat kamu makan itu baca Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Hadis sahih. Kalau lupa, jadi tasmiyah, baca Bismillah. Tapi Bismillahirrahmanirrahim juga boleh, silahkan. Itu adab sebelum makan. Lalu adab ketika saat kita makan. Bagaimana adab di saat kita makan? Yang pertama adalah al-akl bil yamin. Makan dan minum dengan tangan kanan. Lihat aja yang minum tangan kiri, awas tar. Lagi di masjid, jangan pakai tangan kiri, tangan kanan. Kenapa tidak boleh pakai tangan kiri? Ini juga sama hukumnya. Sebagai ulama pendapat yang paling rajih adalah bahwa wajib hukumnya minum dan makan dan minum dengan tangan kanan. Orang yang pakai tangan kiri makruh. Makruh pakai tangan kiri itu. Kalau makruh itu berarti dibenci oleh Allah. Makan dan minum pakai tangan kanan. Pakai tangan kanan. Kenapa kata Nabi SAW? Karena seluruh yang kita lakukan itu kalau dengan tangan kiri atau sebelah kiri itu adalah syaitan. Rasulullah mengatakan, la ya'kulani ahadukum minkum bishimalihi. Janganlah salah seorang di antara kalian makan dengan tangan kirinya. Wala yashrabanna biha. Dan jangan pula minum dengan tangan kiri, kata Nabi SAW. Kenapa? Fa inna syaitan ya'kulu bishimalihi wa yashrabu biha. Karena sesungguhnya syaitan itu makan dan minum dengan tangan kiri. Tapi kita nggak usah membayangkan, emang setan makan minum juga? Nggak usah. Apa maknanya? Allah sifati orang yang makan dengan minum dan tangan kiri itu disifati oleh Nabi dengan syaitan. Gitu maksudnya. Jangan dibayangin, mau syaitan memang makan minum juga? Enggak. Bukan itu maksudnya. Nabi sifati orang yang minum dan makan dengan tangan kiri. Begitu maksudnya. Maka hati-hati. Jangan biasakan dengan tangan kiri. Tangan kanan makan dan minum dan duduk. Jangan berdiri. Karena adabnya begitu. Sambil duduklah, jangan sambil berdiri. Nah, yang paling repot itu ketika saat pernikahan. Ya kan? Walimah, resepsi pernikahan. Nah, itu repot tuh. Gimana caranya Ustaz? Kan kita rame, nggak ada kursi, makan bareng-bareng. Hampir seluruh pernikahan resepsi saya lihat kalau kita makan tuh pasti berdiri, mayoritas. Saya lihat berdiri. Betul tidak Pak? Betul tidak? Tuh, jangan betul-betul aja. Kalau dalam Islam nggak boleh.
Itu gimana caranya Ustaz? Nggak ada kursi. Ya nggak tahu gimana caranya, terserah caranya gimana. Yang penting nggak boleh berdiri aja. Nah, gimana tuh Pak? Orang Islam tidak boleh kan berdiri, tapi nggak ada kursi. Gimana caranya? Ya terserah masing-masing. Gimana caranya terserah masing-masing. Yang penting nggak boleh berdiri aja. Kalau saya lebih cenderungnya, kalau saya ini lebih cenderungnya, paling tidak saya jongkok. Paling tidak. Jongkok katanya, depan orang banyak begitu. Kampungan Ustaz. Emang kampungan sih sebenarnya. Tapi gimana lagi? Tapi kalau minum air zam-zam, Nabi berdiri. Kalau minum air zam-zam, Nabi berdiri. Kenapa begitu? Allah alam bizawab. Nabi seperti itu. Ya, air zam-zam Nabi berdiri minumnya. Allah alam bizawab. Taib ya. Maka kalau masalah berdiri ini dan duduk ini masalah sunnah. Dan kalau orang tidak berdiri atau berdiri ketika dia saat berdiri minumnya, maka jatuhnya makruh. Apakah wajib? Memang tidak sampai seperti itu. Disunnahkan untuk dia duduk. Ya, makan. Ini yang sering kali ketika berdiri itu kalau lagi goes, mampir di pinggir jalan, minum sambil berdiri di pinggir sepeda. Betul tidak, Pak? Udah iyain aja, harus sering saya lihat kok. Habis goes, capek, pinggir jalan, berdiri, ambil gelas, pakai tangan kiri lagi. Betul tidak? Hah? Gak ada yang jawab. Enggak apa-apa. Ya, kiri itu setan. Makanya apa ya? Ya begitulah pokoknya. Sama dengan kecuali kalau kidal. Saking pentingnya tangan kanan berdiri, tangan atau kanan itu ada seorang sahabat, seorang yang dekat dengan Nabi sedang makan, lalu dia pakai tangan kiri. Nabi tegur dia. Kata Nabi, pakailah tangan kananmu, jangan pakai tangan kirimu. Apa kata dia? Saya sudah terbiasa, ya Rasulullah, kata dia. Apa kata Nabi? Sesungguhnya hanya kesombonganlah yang membuat dia dengan tangan kiri itu. Akhirnya apa? Dia nggak mampu untuk mengangkat tangan kirinya. Kenapa? Karena sombongnya di hadapan Nabi. Dia mengatakan, saya sudah terbiasa. Lastata'tu, kata dia. Saya nggak mampu ya Rasulullah. Saya nggak bisa, katanya. Saya sudah biasa kiri. Akhirnya apa? Dia nggak mampu untuk mengangkat tangan kirinya. Maka hati-hati. Ya, kiri, jangan kiri. Pakai tangan kanan. Karena tangan kiri itu tangan syaitan. Taib ya. Jadi makan dan minum dengan tangan kanan, jangan tangan kiri. Sunnahnya begitu. Kemudian apa? Wa kul mimma yalik. Adab makan itu juga ketika saat makan bersama, kata Nabi SAW, makanlah yang ada di dekatmu. Ini betul-betul adab dalam makan. Kalau lagi makan bareng nih, makanlah yang ada di depanmu, yang dekat kamu. Kalau cuma adanya sambal doang, Ustaz, makan tuh sambal aja. Ya. Ini bagian dari adab. Caranya gimana? Artinya kalau lagi makan bareng begitu tuh jangan sampai tangannya kemana-mana gitu maksudnya. Kalau mau minta tolong, begitu. Jangan sampai dia sampai menjalan. Kalau dulu di tempat saya Pak, sampai sekarang sebenarnya kebiasaan saya dulu waktu di kampung itu, tuh kalau makan di rumah juga bareng dan nggak pernah di atas meja. Betul tidak Pak? Ada nggak yang makan di atas meja? Nggak ada kan? Nggak boleh di kursi, bolehnya pakai meja. Ya. Tapi biasaan saya dulu di kampung sampai hari ini kebiasaan kita itu lesehan dan selalu makannya bareng. Dan itu sudah tentuan waktunya, pagi makan, siang sama malam. Itu kalau di kampung saya begitu. Dan itu makannya bareng. Bapak ibunya, anaknya semua makan di situ semua. Sebenarnya itu sunnahnya memang seperti itu. Ya, nah pada saat itulah maka kalau ada makanan depan kita itu dimakan. Ya, kalau ada yang jauh-jauh minta tolong. Sekarang kan zaman modern, ya kan udah nggak pernah bareng lagi makannya. Betul tidak Pak? Bapaknya makannya kapan, ibunya kapan, anaknya kapan? Udah nggak pernah. Pada Nabi SAW mengatakan dalam hadis ini nanti disebutkan oleh Rasulullah, sunnahnya makan itu berjamaah bersama. Walaupun jamaah itu nanti ada memaknai dua. Ada yang memaknai jamaah itu satu nampan bareng-bareng, ada yang memaknai jamaah itu bersama-sama, bukan satu nampan tapi bareng makannya. Emang sunnahnya begitu. Maka saya menganjurkan kepada kita, kalau di rumah kita, cobalah kita mulai makan berjamaah dengan keluarga, anak istri kita makan bareng di situ. Kalau memang ada meja,
Ya di keliling meja itu gitu maksudnya. Kalau lesehan lebih bagus lagi makan bareng. Ini kita kalau makan barengnya cuman kalau makan di restoran doang, baru bareng makannya. Kalau di rumah semua-muanya, ada yang makan mulai, ada yang belum. Sunnahnya kita bareng. Nih. Nah saat itulah makanya makanlah yang ada di hadapanmu. Kalaupun makan yang lebih jauh, diminta tolonglah kepada yang lain. Baik ya. Terus apalagi adab makan itu? Kalau lagi makan kata Nabi SAW, makanlah mulai dari pinggir piringmu. Jangan kau mulai dari tengahnya. Ini anjuran Nabi SAW. Kalau makan kata Nabi, makanlah kamu dan mulailah dari pinggir piringmu. Jangan kau mulai dari tengah. Kenapa? Karena keberkahan itu ada di tengah. Maka kata Nabi, mulailah dari pinggir, baru ke tengahnya. Emang sih nggak ada juga sih orang makan dari tengah dulu nyuapnya. Betul tidak Pak? Jadi sudah kebiasaan kayaknya sudah di pinggir. Tapi memang sunnahnya seperti itu. Karena berkah itu kata Nabi ada di tengah itu. Maka mulai dari pinggir. Ya. Kemudian ada makan itu apa lagi? Adamul akal muttaki'an. Tidak makan sambil bersender. Nabi melarang kita makan sambil nyender. Kalau taklim nggak apa-apa nyender, boleh, betul tidak Pak? Kalau dengerin taklim boleh nyender, tapi jangan terlalu khusyuk. Ya. Kalau makan nggak boleh nyender, Nabi melarang. Tahukah kita kenapa Nabi melarang kita nyender makan? Karena itu nggak sehat. Orang yang nyender makannya itu bisa kenyangnya nggak kenyang-kenyang, perutnya lapang terus. Itulah sebabnya duduk. Ada sebagian mengatakan duduknya Nabi itu ketika makan satu kakinya didudukin, satu kakinya didiriin. Betul tidak? Duduk apa namanya itu? Ya, begitulah. Untuk apa gunanya? Supaya makannya itu tidak terlalu kenyang. Nah, kalau orang nyender begini, ini lapang terus. Jadi masuk terus nasinya nggak kenyang-kenyang. Ntar udah selesai baru susah berdirinya. Nggak nyunah itu. Maka Nabi melarang, jangan makan sambil bersender. Nyender. Walaupun pakai kursi, iya, walaupun pakai kursi nggak boleh nyender makannya. Nabi SAW tidak pernah makan sambil bersender. Makanya Nabi melarang. Tahu ya? Terus selanjutnya apa? Adab makan itu ala ya'iba tu'aman. Nabi tidak suka atau tidak memboleh melarang kita untuk mencela makanan. Mencela makan tuh nggak boleh. Istri kita masaknya itu mulu, lalu kita celah. Ini kenapa ini mulu makannya? Emang nggak ada yang lain? Yang ngasih duitnya segitu, dapatnya itu. Kadang-kadang kita kan begitu, tempe lagi. Kok tempe mulu sih? Yang duitnya emang dapatnya segitu. Nggak boleh nyela. Apa kata Nabi SAW? Aisyah radhiyallahu anha menceritakan Nabi itu kalau dihidangkan makanan, kalau Nabi suka, Nabi makan. Kalau Nabi tidak suka, Nabi tinggalkan. Dan Nabi nggak pernah ngomong. Itu Rasulullah SAW. Jadi kalau Nabi suka, Nabi makan. Kalau enggak, Nabi tinggalkan. Kagak pernah dicela tuh makanan. Ini makanan nggak enak atau apalah, asam segala macam. Nggak pernah. Nah kita jangan mencela makanan. Jadi Imam Nabi SAW itu mencontoh yang paling sempurna bagi kita. Saya membaca sebuah kisah luar biasa ketika Nabi SAW dihidangkan air minum oleh istrinya Aisyah. Dan air minum itu memang nggak enak rasanya. Nggak enak rasanya. Ya, dan disidangkan kepada Nabi. Dan Aisyah tidak merasakan air itu. Dia cuma hidangin kepada Nabi SAW. Dan nggak enak memang rasanya. Kalau ibarat teh, mungkin tehnya nggak enak gitu. Mungkin gulanya pakai garam begitu kan nggak enak. Dihidangkan kepada Nabi SAW. Ketika diminum oleh Rasulullah SAW, ini hebatnya Nabi SAW. Ketika diminum oleh Nabi SAW, itu air rasanya memang gak enak, tapi hebatnya Nabi, sedikit pun wajahnya gak berubah ketika minum air itu. Kira-kira kalau kita begitu Pak, seorang suami dihidangkan istri air gak enak, kira-kira kita minum atau tidak? Apa komentar kita kira-kira? Nabi gak ada komentar, diminum air itu tanpa berubah wajahnya. Dan hebatnya lagi itu air dihabiskan oleh Nabi. Itulah yang membuat Aisyah bingung, heran.
Ketika dihabiskan oleh Rasulullah SAW, ditanya oleh Aisyah, ya wahai suamiku ya Rasulullah, biasanya air minummu engkau sisakan untukku. Itu romantisnya Nabi, Pak. Jadi bapak kalau minum di rumah jangan dihabisin, sisain buat istri. Tergantung Ustaz, kalau nggak enak saya sisain buat istri. Tapi kalau enak saya habisin. Itu romantisnya Nabi. Ya, apalagi istri sekarang mana mau dia minum sisa suaminya. Kalau suaminya batuk-batuk, bengek, nggak mau dia minumnya. Ya. Nabi itu ketika itu diminum dihabiskan. Apakah jawaban Nabi ketika itu? Kata Nabi SAW, kalau yang ini biarlah aku habiskan. Bapak tahu nggak kenapa Nabi mengatakan kalau itu dihabiskan oleh Nabi SAW? Jadi luar biasa seorang suami, karena ingin menjaga harga diri istrinya. Dia ingin memuliakan istrinya. Dia tidak ingin kalau istrinya malu di hadapan dia karena salah bikin air minum. Oh luar biasa. Kalau sekarang mana ada suami kayak begitu? Ya kan, bikin air nggak enak, teh rasanya nggak enak, apa kata dia? Buta kali mata lo ya katanya. Nggak bisa bedain kali gula sama garam, begitu. Ya, Nabi nggak ada komentar. Dia habis Rasulullah, masya Allah. Dan membuat Aisyah heran, kenapa bisa begini? Ditanya. Kata Nabi, kalau ini biar saya habiskan. Kenapa? Begitu mulianya Nabi atau memuliakan istrinya. Dia nggak ingin kalau istrinya malu di hadapan dia karena salah bikin air. Masya Allah. Begitu seorang suami luar biasa terhadap istrinya. Dan itu bukan hanya Aisyah, Pak. Istri yang lain juga begitu. Nabi itu sangat memuliakan istri-istrinya. Hafsah itu istrinya, termasuk kalau fisiknya kecil, orangnya rendah. Ketika saat akan menaiki ontaknya, biasa dalam kisahnya, ketika menaiki ontaknya, kan karena orangnya agak pendek, susah naik ontak kan tinggi. Onta sudah tiduran juga susah juga naiknya. Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Nabi menunduk di dekat onta itu, lalu Nabi naikkan kedua lututnya. Apa kata Nabi kepada istrinya? Sah. Naiklah engkau ke atas kakiku, lalu naik. Jadi Nabi gunakan dua lututnya itu untuk tangga buat istrinya, untuk naik ke atas onta. Kira-kira ada nggak istri suami sekarang kayak begitu? Jangankan untuk tangga, bukain pintu mobil, masih ada nggak suami sekarang bukain pintu mobil buat istrinya? Pak, udah jawab yang jujur, masih ada nggak? Nggak ada. Udah cepetan masuk, mau tinggal nih, kalau begitu katanya. Nggak ada lemah lembutnya kepada istrinya. Kalau awal-awal nikah iya, dibukain pintunya, masya Allah. Kalau kondangan pertama. Nabi itu gak pernah berubah. Bagaimana kasih sayang terhadap istrinya? Taib. Itu salah satunya bagaimana Rasulullah itu terhadap istrinya. Nabi tidak pernah mencela makanan. Oleh karena itu jangan kita cela. Termasuk ketika kita beli buah di tukang buah, kita beli jeruk, kita tanya sama abangnya, bang manis nggak? Namanya penjual, apa katanya? Manis. Apalagi mungkin yang dia makan ketika itu manis. Yang kita beli kan dia tidak tahu apakah manis atau tidak. Betul tidak, Pak? Yang kita beli dia nggak pernah rasain. Yang dia rasakan ketika itu yang dia ambil satu dari situ. Yang kita beli apakah dia rasakan? Tidak. Jadi kalau kita dapat yang asam jangan dicela. Kita marah kepada orangnya. Enggak bener nih abang nih, bohong. Katanya manis, asam. Lah orang dia nggak nyobain punya kita. Betul tidak, Pak? Nggak usah dicela. Makanya kata orang, kalau jeruk itu aslinya si asam. Kalau dapat yang manis, itu mah kebetulan. Betul tidak, Pak? Nah, Bapak mah susah amat, pakai iya doang susah bener. Diem baik. Taib. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Ada yang mau bertanya silakan. Yang mana dulu nih? Ya, betul. Udah, taib jazakallah khair. Bagaimana saya sampaikan tadi bahwa ada yang memaknai makan berjamaah itu dengan satu nampan bareng. Ada 5 orang atau 3 orang bareng. Ada yang memaknai jamaah itu bareng semuanya walaupun nampan piringnya beda-beda. Dan itu juga dilakukan oleh Rasulullah SAW. Bareng dengan para sahabat juga masing-masing mereka memiliki piring. Tapi ada juga mereka yang melakukan satu nampan bareng-bareng. Jadi dua-duanya ini maknanya sama. Kalau mau bareng silakan. Mungkin kita 5 orang makan di masjid bareng satu nampan bareng-bareng, boleh kak? Boleh. Tapi jangan satu masjid ini satu nampan semua, nggak bagus juga.
Ratusan orang, ratu namban semua, gimana caranya? Ya kan? Ini maknanya dua. Silakan. Kalau di rumah saya yakin kita makan bareng itu dengan waktu yang sama, maksudnya di tempat yang sama. Enggak mesti satu piring kita makan, ibunya, suaminya, anaknya satu piring bareng, enggak mesti. Tapi situ bareng kita semuanya ada terhidang di situ, itu sama dengan yang akan berjamaah. Nabi SAW mengatakan ketika ada sebagian sahabat datang kepada Nabi, ya Rasulullah, ini hadis sahih, ya Rasulullah, setiap kali kami makan, kami enggak pernah merasa kenyang. Apa jawaban Nabi SAW ketika itu? Mungkin kalian terpisah-pisah. Maka Nabi mengatakan, makanlah berjamaah, maka Allah akan berkahi kalian. Makan berjamaah, maka berkahilah. Maka makan berjamaah itulah dimaknai para sahabat, para ulama. Ada yang bareng satu nampan, ada yang bareng-bareng. Yang penting makannya bareng, begitu. Makannya sama-sama. Iya, bisa seperti itu. Allah a'lam bishawab. Jadi Taib, jazakallah khair. Kalau mau nyunnah pakai tangan. Kenapa? Sunnahnya banyak tangan itu. Setelah makan, sebelum makan kita cuci tangan kita, kita makan dengan tangan kita, kemudian dengan tangan kanan, kemudian setelah itu jangan ditinggalkan apa yang tersisa di tanganmu, kata Nabi SAW. Maka makan, ambil, ya kalau ya pakai mulut, emang sih kelihatannya sih ya jorok ya. Tapi itulah yang diajarkan Nabi SAW. Dan tidak boleh menyisakan makanan walaupun ada di tangan kita. Yang jatuh dari piring saja, kata Nabi, ambil. Tidak boleh meninggalkan makan. Kenapa? Ketika engkau tinggalkan makanan itu, maka sungguhnya engkau tinggalkan untuk syaitan. Maka minum kita pun hati-hati, jangan disisain. Orang yang suka menyisakan minuman, itu dia memberi syaitan untuk minum. Lihat aqua gelasnya. Terus sering kali saya lihat kalau ada acara, aqua gelas itu cuma separuh airnya ditinggalin. Betul tidak, Pak? Habiskan. Itu bagian dari adab. Kenapa dihabiskan? Karena kalau kau tinggal separuh lagi, kata Nabi SAW, itu untuk syaitan. Termasuk makanan yang jatuh dari piringmu, ambil. Karena engkau tidak tahu makanan mana yang diberkahi oleh Allah. Bisa jadi yang jatuh itu. Tapi jatuhnya lihat juga kondisinya di mana. Jangan di meja makan. Jatuh ambil. Kalau makan di kamar mandi jatuh, jangan diambil lagi. Kotor itu. Ya. Ambil, tidak boleh meninggalkan. Ya, sunnahnya dengan tangan. Tapi kalau dengan sendok bolehkah? Boleh, silahkan. Nanti kalau sendok berarti sendoknya dijilat-jilatin gitu. Allahu a'lam bishawab. Baik ya. Baik. Ya. Ya, baik, jazakallahu khair. Iya, memang Nabi SAW itu dalam sebuah hadis riwayatkan bahwa Nabi SAW minum air zam-zam dengan berdiri. Lalu kita boleh nggak duduk? Ya boleh aja sebenarnya. Ya, boleh. Karena sebagian juga melakukan seperti itu. Boleh duduk. Tapi Nabi berdiri minum air zam-zam. Kalau ikut Nabi, ya berdiri. Allah alam, saya belum baca apa alasan Rasulullah SAW ketika itu. Allah alam, saya belum mendapatkannya. Ya. Baik. Ya. Yang mana nih? Baik. Baik, jazakallahu khair. Berapa kalikah Rasul makan dalam sehari? Secara tegas hadisnya memang tidak menyebutkan. Tetapi kalaupun ada ucapan-ucapan, walaupun ini hadisnya bukan sanadnya lemah, yang mengatakan kami ini satu kaum yang kalau makan tuh kalau lapar. Tapi ketika sudah makan tidak terlalu kenyang. Kalau kita melihat dari ucapan ini bahwa emang makan itu ketika udah lapar, rasa lapar, tapi bukan terasa banget lapar ya. Begitu lapar makan, tapi enggak berlebihan gitu maksudnya. Ya. Jadi berapa kali? Nah, aturan itu tergantung kepada kita dan kebiasaan kita. Kalau memang biasa kita makan 3 kali sehari, monggo. Kalau itu menyehatkan buat kita. Dan Nabi itu kan makanan pokoknya beda dengan kita. Nabi itu kan makannya kurma. Kalau kita kan nasi. Dan Nabi itu menyebutkan dalam hadis Rasulullah mengatakan Nabi itu makannya dengan 3 jari nyuapnya. Itu bisa
Karena Nabi makannya kurma, 3 jari bisa ngambil 1 kurma. Lah kalau kita makan soto pakai 3 jari, kagak nyambung. Soto pakai 3 jari, kapan dapatnya? Nah makanya kondisinya tadi pakai sendok juga, lihat juga. Ya kalau makan soto ya pakai sendok lah, karena ngambilnya kan nggak bisa kalau soto, gitu ya. Kalau Nabi itu 3 jari, kenapa? Karena pakai kurma. Ya. Makanya kapan, waktu berapa kali Nabi, saya belum mendapatkannya, tetapi yang jelas bahwa ketika lapar kita makan dan tidak berlebihan. Dan dalam makan itu adamul israf, tidak boleh berlebihan dalam makan. Lihat Nabi SAW mengatakan, Nabi SAW mengatakan, ini perut kita ini 3 bagian. Nabi mengatakan 1/3 untuk nasi makanan, 1/3 untuk air, 1/3 untuk nafas. Jadi kalau kita isi semuanya dengan makanan, nafasnya susah. Maka kalau orang kekenyangan itu, maka susah bernapas. Betul tidak, Pak? Nah itu pembagian itu bagian dari bagaimana kita mengatur makan kita. Ya. Aturlah makan kita yang terbaik buat kita. Allahu a'lam bishawab. Pak Haji. Akhlak ini kalau kita tidak laksanakan, apakah gugur ibadah kita atau apakah berdosa? Yang kedua, Ustaz, tadi mengenai soal orang pesta, kita tidak menyediakan fasilitas kursi, berarti kita menyuruh orang supaya berfitnah pada kita. Jadi karena kita orang yang dosa, bagaimana punya itu? Baik, jazakallah khair. Yang pertama apa tadi itu? Akhlak. Kata Nabi SAW gini, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang itu semakin baik, semakin sempurna imannya kepada Allah, maka semakin baik akhlaknya. Artinya gini, akhlak itu adalah gambaran dari ibadahnya dia. Orang kalau semakin baik ibadahnya, harusnya nih berbanding lurus dengan akhlaknya. Harusnya. Karena Nabi mengatakan semakin sempurna imannya, semakin baik akhlaknya. Artinya imannya dia, ibadahnya dia harus berbanding lurus dengan akhlak dan adabnya dia. Nah kalau ini tidak sebanding, berarti ada satu yang salah di situ. Kalau lihat ibadahnya luar biasa, tapi orangnya sombong, berarti ada sesuatu yang kurang di situ. Ya, karena sombong adalah bagian dari akhlak yang tidak baik. Ya, kalau masih sombong dia, walaupun ibadahnya rajin, berarti ada sesuatu yang salah di situ. Ini nggak sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, bahwa iman itu akan menyempurnakan akhlak seseorang. Lalu bagaimana kalau seandainya dia tidak melakukan akhlak yang baik, sementara ibadahnya dilakukan begitu luar biasa? Nah ini tadi dipertanyakan, ibadahnya benar atau enggak? Gitu. Apakah dia dosa? Bisa jadi. Dosa kenapa? Karena perbuatan akhlak yang tidak baik. Tapi ibadahnya bagaimana? Ya dapat tetap balasannya dari Allah. Tapi harusnya ini berbanding lurus antara ibadah, iman dengan akhlak. Harusnya tuh orang semakin rajin sholatnya, sholat berjamaah, sholat tahajud, orang semakin tawadu, semakin ramah, semakin baik lah pokoknya gitu. Harusnya begitu. Bukan semakin sombong, bukan semakin membusungkan dadanya. Nauzubillah. Apalagi kalau merasa lebih hebat ibadahnya. Nah ini luar biasa. Ada yang salah berarti di situ. Ya, Allah a'lam. Yang kedua tentang apa tadi? Yang kedua apa tadi, Pak? Oh ya, kalau kita nggak nyiapin kursi, berarti kita nyuruh orang untuk berdiri makan. Inilah yang saya katakan tadi, ini fenomena kita memang luar biasa. Harusnya memang ahsannya, emang kita nyiapin kursi supaya mereka duduk. Cuman kadang-kadang tidak memungkinkan tempatnya. Gimana caranya? Jawabnya kira-kira apa, Pak, jawabnya? Yang terbaik jawabannya apa kira-kira? Iya, berarti kita nyuruh orang makan berdiri. Tapi sebenarnya kalau kita pun hadir di situ, berusahalah kita untuk mencari tempat duduk atau paling tidak kita berjongkok. Kalau semuanya paham seperti itu. Ya. Kalau bagi orang ya berarti kalau dia nyuruh orang berdiri untuk makan, apakah dia dosa juga? Allah alam, bisa jadi.
Karena Nabi melarang kita larangan, tapi larangan berdiri itu Pak, larangan itu bukan sampai haram ya. Orang kalau makan berdiri itu haram, tidak. Larangannya para ulama mengatakan tidak sampai haram, tapi hanya makruh. Kalau makruh berarti dia benci oleh Allah. Ya, Allah alam bissawab. Cukup ya. Apa? Oh ya. Minum dengan dua tangan ya nggak masalah sebenarnya. Ya mungkin karena tangannya lemah jadi berdua. Atau ketika saat dia makan, nih Pak adabnya begitu makan pakai tangan, nggak mungkin pakai megang gelas karena kotor. Betul tidak? Bolehkah pakai kiri? Boleh, tapi dibantu dengan kanan. Kalau mau pakai adabnya seperti itu. Ya, karena kalau pakai kanan kan ini kotor, berarti kan begitu. Karena tangan kita kan kotor. Ada satu lagi bahwa kalau makan itu bagusnya minum itu selesai makan, bukan saat makan. Jadi kalau lagi makan kita, kalau bisa jangan minum dulu. Selesaikan makan baru minum. Keselak Ustaz, beda kalau keselak ya apa boleh buah dan minum. Tapi kalau ini dari sisi kesehatannya. Kemudian apa lagi? Minum, jangan bernafas ketika saat minum di dalam gelas kita. Bagaimana contoh Nabi minum? Nabi itu kalau minum bismillah, minum seteguk, lepas alhamdulillah. Minum lagi bismillah, lepas alhamdulillah, sampai kali teguk Nabi taruh. Kalau kita aqua yang segini nih, habis lagi haus, kerakak sampai habis. Itu dari sisi kesehatan juga nggak bagus. Coba aja tanya dokter. Ya. Dan Nabi tidak mengajarkan seperti itu. Diajarkan kita untuk sabar walaupun haus, minumlah seperti ya lepas. Enggak boleh bernafas, wala tanafus. Jangan kamu bernafas ketika saat kamu di dalam gelasmu. Dan Nabi mengajarkan itu bukan karena apa-apa, itu luar biasa. Kenapa? Karena udara yang kita keluarkan itu kan apa namanya? CO2. Nanti kita hirup lagi itu merusak. Itu tidak bagus. Gitu maksudnya. Jadi sesungguhnya apa yang diajarkan Nabi SAW itu adalah sebuah yang terbaik buat kita. Itulah sebabnya Allah mengatakan khuzu, apa kata Allah dalam surah Al-Hasyr itu, ambillah apa yang dibawa oleh nabimu atau diajarkan oleh nabimu dan tinggalkan apa yang dilarang. Kenapa? Karena semua yang Nabi kan ajarkan kepadamu itu adalah yang terbaik. Tidak ada lagi yang lain. Allah alam bisawab. Udah ya. Baik, cukup. Alhamdulillah. Kita tutup dengan kafaratul majlis, mudah-mudahan manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.